Kisah bayangan di kamar pengantin. Malam itu, langit terlihat pekat. Awan hitam menggantung berat di atas sebuah kota kecil di Jawa Barat, seakan menandai sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Jalanan tampak sepi, hanya sesekali terdengar suara motor yang melintas di kejauhan. Di tengah kota itu, berdiri sebuah rumah kolonial tua, peninggalan Belanda. Rumah dengan cat dinding putih kusam yang sudah mulai mengelupas. Atap genteng berlumut, serta jendela-jendela besar berbingkai kayu yang tampak rapuh dimakan usia. Di halaman depannya, pohon mangga besar menjulang. Ranting-rantingnya seperti tangan yang hendak meraih siapapun yang berani mendekat. Rumah itu sudah lama tak berpenghuni. Orang-orang sekitar hanya melihat debu menumpuk, tirai-tirai lusuh yang selalu tertutup rapat, dan suasana menyeramkan yang membuat anak-anak kampung enggan bermain terlalu dekat. Bagi sebagian orang, rumah itu hanya bangunan tua biasa. Namun bagi keluarga Raka, rumah itu adalah warisan. Raka, seorang pria berusia 29 tahun, baru saja menikah dengan Dinda, perempuan manis berusia 26 tahun yang ia cintai sejak kuliah. Pernikahan mereka sederhana, dihadiri keluarga dan kerabat dekat. Setelah pesta usai, mereka sepakat untuk tinggal di rumah warisan keluarga Raka itu. Alasannya praktis. Mereka belum sanggup membeli rumah sendiri, sementara rumah kolonial itu memang diwariskan untuk Raka dari almarhum kakeknya. Lumayan kan, Din? Kita nggak perlu nyewa kontrakan dulu. Rumah ini cukup besar kok. Paling kita bersihin dikit, ujar Raka sore itu ketika mobil mereka berhenti di depan rumah kolonial tersebut. Dinda menatap bangunan tua itu. Ada rasa tak nyaman di dadanya, tapi ia tak ingin mengecewakan suaminya. Ia tersenyum paksa dan mengangguk. Iya mas, rumahnya ya lumayan, jawabnya pelan. Begitu masuk, aroma apek langsung menyergap. Debu berterbangan tiap kali mereka membuka pintu dan jendela. Lantai kayu berderit setiap kali diinjak, menimbulkan gema yang aneh di dalam rumah kosong itu. Dinda merapatkan jaket tipisnya, merasa hawa dingin menusuk kulit. Mas, kok dingin banget ya? Padahal siang gini, gumamnya. Raka tertawa kecil, berusaha menenangkan istrinya. Namanya juga rumah tua, Din. Tebalnya tembok, jadi adem. Namun Dinda tahu, rasa dingin itu bukan sekadar adem. Ada sesuatu yang berbeda. Udara di dalam rumah itu seperti menekan, membuat napasnya terasa berat. Mereka berkeliling, membuka satu persatu ruangan. Ada ruang tamu luas dengan perabotan tua berdebu, meja kayu besar di ruang makan, serta dapur dengan tungku kuno. Di lantai atas, ada 3 kamar tidur. Raka memilih kamar terbesar di ujung koridor sebagai kamar mereka. Itu kamar pengantin, ucap Raka sambil tersenyum, menunjuk ke pintu kayu berukir indah. Kenapa dibilang kamar pengantin? Tanya Dinda heran. Soalnya sejak dulu, kamar ini selalu dipakai sama pasangan baru di keluarga besar kita. Kakek nenekku dulu tidur di sini. Bahkan orang tua juga sempat. Jelas Raka. Dinda hanya mengangguk. Namun entah kenapa, begitu melangkah masuk ke kamar itu, bulu kuduknya langsung meremang. Ruangannya luas, dengan jendela besar yang menghadap halaman belakang. Tirai putih panjang masih tergantung, meski warnanya sudah berubah kecoklatan. Di tengah kamar, ada ranjang kayu besar dengan ukiran bunga di sandarannya. Kasurnya sudah diganti baru, tapi aura ranjang itu tetap menimbulkan rasa aneh bagi Dinda. Hari pertama mereka habiskan dengan membersihkan rumah, menyapu, mengepel, membuang barang-barang rusak, dan mengganti tirai lama dengan yang baru. Meski lelah, Raka terlihat antusias. Sementara Dinda mencoba ikut tersenyum walau perasaan was-was terus menghantuinya. Malam pun tiba. Setelah makan malam sederhana, mereka masuk ke kamar. Raka langsung terlelap karena kelelahan. Namun Dinda sulit tidur. Ia hanya bisa berbaring sambil menatap lenggit langgut yang penuh retakan. Mendengar suara detak
jam tua di dinding. Sekitar tengah malam, Dinda terbangun karena merasa ada yang duduk di ujung ranjang. Kasurnya terasa bergoyang ringan, seperti ada beban di atasnya. Dengan perlahan, ia menoleh. Di ujung ranjang, duduklah sosok perempuan dengan gaun putih panjang, seperti gaun pengantin. Rambutnya tergerai menutupi wajah, dan di bagian dadanya terlihat noda merah gelap yang menetes ke kain ranjang. Dinda tercekat, ingin berteriak tapi suaranya lenyap. Tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Sosok itu perlahan menoleh ke arahnya. Dari sela rambut panjang, tampak wajah pucat dengan mata hitam pekat, menatap lurus ke arah Dinda. Tiba-tiba, lampu kamar berkelip-kelip, lalu mati sejenak. Saat menyala kembali, sosok itu sudah menghilang. Dinda terengah-engah. Akhirnya bisa bergerak. Ia langsung menepuk bahu Raka dengan panik. Mas bangun. Aku barusan lihat sesuatu. Raka membuka mata dengan malas, masih setengah sadar. Apaan sih, Din? Paling kamu mimpi. Bukan mimpi, Mas. Aku lihat perempuan duduk di ujung ranjang kita, pakai gaun putih, tapi berdarah. Suara Dinda bergetar. Raka menghela napas, lalu menarik Dinda ke pelukannya. Udahlah, Din. Kamu capek, jadi kebawa mimpi. Nggak ada apa-apa kok. Tidur lagi. Ya, meski berusaha percaya, Dinda masih diliputi rasa takut. Ia memejamkan mata. Namun sepanjang malam itu, ia tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali hampir terlelap, ia merasa ada yang memperhatikannya dari sudut kamar. Dan di luar kamar, di ujung koridor lantai 2, sesosok bayangan berdiri diam menghadap pintu kamar pengantin. Matanya kosong, menatap penuh dendam. Malam kedua di rumah kolonial itu, Dinda mencoba menenangkan dirinya. Ia masih belum bisa melupakan apa yang dilihatnya malam sebelumnya. Sosok perempuan dengan gaun pengantin putih berdarah yang duduk di ujung ranjang bukanlah hal yang mudah untuk dihapus dari ingatan. Tatapan hitam pekat itu masih menempel kuat di benaknya, seolah masih ada di kamar yang sama bersamanya. Ia berusaha tidak membicarakannya lagi dengan Raka karena takut dianggap berlebihan. Namun ketakutan itu tetap menguasai hatinya. Pagi itu, ia bangun lebih awal dari Raka. Udara di kamar masih dingin, meski matahari sudah muncul. Ia turun ke dapur, menyiapkan sarapan, berusaha menjalani rutinitas normal agar pikirannya tidak dipenuhi rasa takut. Aroma telur goreng dan teh hangat mulai memenuhi udara, sedikit membuat hatinya tenang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ketika ia membuka lemari dapur tua untuk mengambil piring, ia menemukan sebuah bingkai foto tua tersembunyi di antara tumpukan piring berdebu. Ia mengangkatnya perlahan, dan saat melihat wajah di dalam foto itu, jantungnya hampir berhenti. Foto itu menampilkan seorang perempuan muda dengan gaun pengantin tradisional Jawa. Senyum perempuan itu manis, namun Dinda langsung mengenalinya. Itu adalah wajah yang sama persis dengan sosok yang ia lihat semalam duduk di ujung ranjang. Tangannya bergetar, foto itu jatuh ke lantai, dan kacanya pecah. Suara keras membuat Raka terbangun dan berlari turun. Dengan panik, Dinda menunjuk ke foto itu. Wajahnya pucat pasi. Mas, itu dia. Itu perempuan yang aku lihat semalam, ucapnya dengan suara gemetar. Raka menatap foto itu cukup lama, lalu menghela napas. Kayaknya ini foto anggota keluarga kakek. Aku kurang ingat. Mungkin tante atau sepupunya. Den, jangan mikir aneh-aneh. Itu cuma foto lama. Tapi Dinda menggeleng keras. Enggak, Mas. Aku enggak salah lihat. Wajahnya sama persis. Raka hanya bisa mencoba menenangkannya. Meski dalam hatinya ia pun merasa resah. Malam berikutnya, gangguan semakin nyata. Dinda terbaring di ranjang. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit. Raka sudah tertidur pulas, tapi matanya sulit terpejam. Sekitar tengah malam, ia mendengar suara langkah kaki di koridor lantai 2. Suara itu jelas, pelan tapi berirama, seakan ada seseorang berjalan bolak-balik. Tok, tok, tok.
Dinda menahan napas. Tubuhnya tegang. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Gagang pintu berputar perlahan, berderit, namun tidak terbuka. Dengan panik, ia membangunkan Raka. "Mas, ada orang di luar kamar," besik. Raka membuka mata dengan malas, memasang telinga, tapi suara itu sudah berhenti. Ia bergumam, "Gak ada apa-apa." Mungkin kayu rumahnya bunyi, namun tiba-tiba terdengar ketukan 3 kali di pintu kamar. Tok tok tok. Suara itu membuat keduanya membeku. Raka bangkit dengan ragu, berjalan ke pintu dan membukanya. Namun yang terlihat hanya koridor gelap dan kosong. Tidak ada siapapun di sana. Raka menutup pintu cepat-cepat, berusaha menutupi rasa takutnya. "Mungkin angin," katanya, meski ia tahu betul angin tidak bisa mengetuk pintu. Beberapa hari berikutnya, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Perabotan kecil berpindah tempat sendiri. Lampu berkelip tanpa sebab. Dinda selalu merasa ada yang mengawasi setiap kali ia berada di kamar pengantin. Suatu sore, ketika ia sedang mencuci muka di kamar mandi, ia menatap cermin besar di hadapannya. Saat itulah, ia hampir menjerit. Di belakangnya, berdiri sosok perempuan bergaun pengantin dengan wajah pucat dan darah yang merembes dari dadanya. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, matanya kosong menatap cermin. Dinda berbalik cepat, namun kamar mandi kosong. Dengan tubuh gemetar, ia berlari keluar dan hampir menabrak Raka. "Dia ada di sana, Mas!" "Aku lihat dia," katanya dengan air mata berlinang. Raka menahan bahunya, berusaha menenangkannya, meski wajahnya sendiri tegang. "Din, kamu harus berhenti mikirin itu. Kamu capek, jadi berhalusinasi." Dinda menggeleng keras. "Aku nggak halusinasi, Mas. Aku lihat jelas sekali." Raka memilih diam, tidak ingin memperburuk keadaan. Tapi dalam hatinya ia tahu istrinya tidak mungkin berbohong. Puncak gangguan terjadi pada malam kelima. Mereka tinggal di rumah itu. Setelah makan malam, mereka duduk di ruang tamu, menonton televisi untuk mengalihkan perhatian. Namun tiba-tiba terdengar suara keras dari lantai 2. Krok, seperti kaca pecah. Mereka berlari naik dan mendapati foto pernikahan mereka yang dipajang di dinding kamar jatuh ke lantai. Kacanya hancur berantakan. Lebih mengerikan lagi, wajah Dinda di dalam foto itu tergores retakan, sementara wajah Raka tetap utuh. Dinda histeris, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Dia nggak suka aku di sini. Dia benci aku." Raka memeluknya erat-erat, mencoba menenangkannya, meski ia sendiri ketakutan. Malam itu, Dinda akhirnya tertidur dengan mata bengkak karena terlalu lama menangis. Raka tetap terjaga, duduk di tepi ranjang, menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Udara di ruangan terasa semakin dingin. Lalu samar-samar ia mendengar suara seorang perempuan berbisik dari balik pintu. Suara itu lirih, namun jelas, penuh kebencian. "Kamar ini milikku, bukan milikmu." Raka menegong, matanya terbelalak. Suara itu bukan mimpi, bukan halusinasi, itu nyata. Dan itu berarti Dinda tidak berbohong. Di rumah ini memang ada sesuatu yang menginginkan mereka pergi. Atau mungkin lebih buruk lagi, menginginkan nyawa salah satu dari mereka. Malam itu kembali sunyi, tapi ketenangan yang semu terasa menekan setiap penghuni rumah besar itu. Clara menyalakan lilin-lilin di ruang tengah, mencoba memberi sedikit cahaya lembut yang bisa membuat suasana lebih tenang. Namun, setiap bayangan yang bergerak di dinding terasa seperti memiliki nyawa sendiri, seolah ada sesuatu yang terus memperhatikan. Pastor Samuel duduk di kursi kayu tua, matanya terpejam, seakan sedang berdoa, tapi wajahnya tegang. Arka, yang selama ini mencoba keras menahan rasa takut, kali ini terlihat benar-benar pucat. Ia terus mengusap tangannya, resah, dan sesekali menoleh ke arah tangga yang menjulang ke lantai atas. Aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya
Ada yang menunggu kita di atas, gumamnya lirih. Clara menelan ludah, lalu menatap Pastor Samuel. Apa yang sebenarnya ada di rumah ini, Romo? Sejak tadi, aku merasa ada sesuatu yang bukan hanya marah, tapi juga ingin kita tetap di sini. Tidak bisa keluar. Pastor Samuel membuka matanya perlahan, tatapannya dalam, seperti sedang menimbang kata-kata yang tepat. Makhluk ini bukan sekadar roh. Gentayangan, ia terikat pada tempat ini. Mungkin sejak ratusan tahun lalu, ada kemungkinan besar rumah ini berdiri di atas tanah yang penuh darah dan pengorbanan. Arwah yang kita hadapi adalah sesuatu yang menguasai, bukan hanya menghantui. Ucapan itu membuat udara semakin berat. Clara menggenggam rosario di tangannya erat-erat, sementara Arka memijit pelipisnya. Mereka bertiga mencoba bertahan, tapi rumah itu kembali menunjukkan wajah aslinya. Dari arah dapur terdengar suara piring yang pecah. Mereka serempak menoleh. Saat Arka hendak berdiri, tiba-tiba dari dinding dekat tangga muncul noda hitam yang merembes seperti darah yang menetes pelan. Bau busuk menyeruak, menusuk hidung mereka hingga membuat Clara mual. Pastor Samuel segera meraih air suci di botol kecilnya dan memercikannya ke arah noda tersebut. Begitu tetesannya menyentuh, terdengar suara mendesis seperti kulit terbakar. Lalu noda itu perlahan menghilang. Tapi bersamaan dengan itu, terdengar suara langkah berat dari lantai atas. Tidak seperti langkah manusia, melainkan seperti sesuatu yang menyeret rantai besar. Dia sudah tahu kita berusaha melawannya, kata Pastor Samuel dengan suara tegas. Meski terlihat gugup, kita harus hadapi malam ini, atau dia akan semakin kuat. Clara menoleh ke arah Arka, yang terlihat seperti ingin menolak. Menghadapinya, Romo, apa kau sadar, kita bahkan tidak bisa keluar dari rumah ini. Semua pintu terkunci. Jendela seolah menempel rapat dengan tembok. Bagaimana kalau kita tidak selamat? Pastor Samuel menatapnya dengan tajam, seolah berusaha menyalurkan keyakinan. Karena itulah, kita harus melawannya. Jika kita pasrah, kita benar-benar akan binasa. Mereka bertiga akhirnya naik ke lantai atas. Lilin di tangan Clara bergetar karena angin dingin yang entah dari mana datangnya. Lorong panjang itu tampak lebih gelap dari biasanya, seolah ada kabut tipis yang menggantung di udara. Di salah satu pintu kamar, mereka mendengar suara tangisan lirih seorang perempuan. Clara menegang. Tangis itu begitu nyata hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan langkah hati-hati, Pastor Samuel membuka pintu kamar tersebut. Ruangan itu kosong, hanya dipenuhi debu dan bau lembab. Namun, di sudut kamar ada kursi goyang tua yang bergerak perlahan, meski tidak ada siapapun di atasnya. Clara menutup mulutnya, menahan jeritan. Pastor Samuel mengangkat salibnya, bersiap mengusir apapun yang ada di dalam. Tapi sebelum ia sempat mengucapkan doa, kursi itu tiba-tiba melayang lalu terlempar keras ke arah dinding hingga patah berkeping-keping. Dari balik kegelapan, muncul sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya pucat dengan mata hitam pekat tanpa bola mata. Ia mengenakan gaun putih kotor yang compang-camping, seperti kain kafan yang sudah lama terkubur di tanah. Suara tangisnya berubah menjadi tawa melengking yang menusuk telinga. Clara terjatuh ke belakang, sedangkan Arka spontan menarik Pastor Samuel agar menjauh. Namun, sosok itu mendekat cepat, seolah meluncur di udara. Pastor Samuel merapalkan doa Karus-Karas sambil mengangkat salibnya. Sosok perempuan itu berhenti tepat di hadapan mereka, lalu menunduk sedikit, seakan mengejek. Kalian tidak akan bisa pergi. Suaranya berat, serak, seolah keluar dari tenggorokan yang terbakar. Rumah ini milikku. Darah kalian akan menambah kekuatanku. Tiba-tiba seluruh lilin padam. Gelap total menyelimuti mereka. Clara menjerit, tapi suaranya tenggelam oleh bisikan-bisikan tak kasat mata yang terdengar dari segala arah. Arka meraba-raba, mencoba menemukan Clara.
Tapi yang diraihnya justru tangan dingin seperti mayat. Ia sontak menarik tangannya dan mundur. Lalu terdengar suara langkah kecil anak-anak berlarian di lorong, diiringi tawa cekikikan. Saat lilin kembali menyala, Clara sudah tidak ada di samping mereka. Arka panik. Clara? Clara, di mana kau? Pastor Samuel menaruh tangannya di bahu Arka. Tenang, dia tidak hilang, hanya disembunyikan. Arka menatapnya dengan mata merah, nyaris menangis. Bagaimana bisa kau tenang? Dia bisa terbunuh. Pastor Samuel menatapnya balik dengan tajam. Justru karena itu, kita harus tetap tenang. Jika kau kehilangan kendali, roh itu akan lebih mudah mempermainkan kita. Mereka kembali berjalan menyusuri lorong. Kali ini, dengan jantung yang berdegup tak terkendali. Sesekali terdengar suara Clara memanggil, lirih, seolah datang dari balik dinding. Mereka mencoba mengikuti suara itu, hingga akhirnya berhenti di depan pintu besar yang berbeda dengan kamar lainnya. Ukirannya tua, penuh simbol-simbol aneh yang tampak seperti tulisan kuno. Pastor Samuel mengusap ukiran itu. Lalu bergemum, ini bukan sekadar pintu kamar, ini pintu segel. Pintu yang mungkin menjadi tempat roh itu diikat. Arka mendekat, wajahnya penuh rasa takut bercampur marah. Kalau begitu, Clara ada di dalam? Kita harus buka pintunya. Namun begitu Arka menyentuh gagang pintu, tangannya langsung terbakar merah, seakan tersengat api. Ia menjerit dan terhuyung ke belakang. Pastor Samuel segera menariknya, lalu memercikan air suci ke arah pintu. Pintu itu bergetar, seperti menolak disentuh. Dan terdengar suara raungan panjang dari dalam. Dari balik pintu, suara Clara terdengar jelas kali ini. Tolong aku di sini. Arka bangkit dengan nekat, berusaha menghantam pintu itu, meski Pastor Samuel menahannya. Jangan, kau bisa mati kalau terus memaksakan diri. Arka menoleh dengan wajah penuh emosi. Kalau aku diam saja, Clara akan mati duluan. Ketegangan itu pecah ketika pintu perlahan terbuka sendiri. Engselnya berdecit panjang. Dari celah gelap di balik pintu, terlihat Clara berdiri dengan wajah pucat. Matanya kosong. Ia menatap Arka dengan senyum aneh. Aku baik-baik saja. Arka, mari masuk bersamaku. Arka hampir saja melangkah, tapi Pastor Samuel menarik lengannya keras. Itu bukan Clara, teriaknya. Seketika sosok itu berubah. Wajah Clara meleleh seperti lilin, menyisakan wajah perempuan berambut panjang tadi. Ia tertawa terbahak, lalu menghilang menjadi kabut hitam yang menyerbu keluar ruangan. Angin kencang menerpa, hampir memadamkan lilin lagi. Arka terjatuh ke lantai, memukulnya dengan marah. Dia mempermainkan kita. Kita tak akan pernah bisa menyelamatkan Clara. Pastor Samuel berlutut di sampingnya, menatap lurus ke matanya. Kau harus percaya, Clara masih hidup. Itu sebabnya roh ini berusaha membuatmu putus asa. Karena hanya dengan keputusasaan kita, dia bisa lebih kuat. Arka terdiam, terengah-engah, lalu akhirnya mengangguk. Ia sadar, jika ia menyerah sekarang, maka permainan roh itu akan berakhir dengan kematian mereka semua. Malam itu, lorong panjang rumah besar itu seakan menjadi labirin tanpa akhir. Setiap langkah membawa mereka pada teror baru. Setiap bayangan seolah memiliki nyawa. Tapi satu hal yang pasti, mereka semakin dekat pada inti kegelapan. Tempat roh itu bersemayam, dan disitulah Clara mungkin ditawan. Dan saat Pastor Samuel memimpin mereka menuruni lorong terakhir yang lebih gelap dari sebelumnya, ia hanya berkata pelan, "Persiapkan hatimu, Arka. Karena di balik sana, bukan hanya Clara yang menunggu kita, tapi juga sesuatu yang jauh lebih tua, lebih lapar, dan lebih marah dari yang pernah kau bayangkan." Lorong itu seakan tidak pernah berakhir. Semakin mereka melangkah, semakin dingin udara yang mengurung tubuh mereka. Arka merasakan napasnya semakin berat, seperti ada tenggen-tenggen. Tak kasat mata,
yang menekan dadanya. Pastor Samuel di depan tetap melangkah sambil memegang salib erat-erat. Bibirnya tak henti merapalkan doa. Sesekali ia berhenti, lalu menempelkan salib ke dinding yang ditutupi lumut hitam. Dari balik dinding terdengar jeritan lirih, lalu bau daging busuk semakin menusuk. Arka tahu, setiap doa yang diucapkan Romo membuat roh itu terusik, semakin marah. Tapi ia juga sadar, hanya itu satu-satunya cara untuk menembus kegelapan rumah ini. Clara masih belum ditemukan, dan suara-suara samar yang menirukan suaranya terus terdengar, datang dari berbagai arah. Kadang ia terdengar menangis meminta tolong, kadang tertawa kecil dengan nada yang mengerikan. Arka hampir tak bisa membedakan lagi mana suara yang benar dan mana yang palsu. Itu membuatnya semakin putus asa. Namun kata-kata Pastor Samuel terus terngiang bahwa putus asa adalah senjata roh itu. Maka ia memaksa dirinya tetap tegak meski hatinya sudah hampir runtuh. Mereka tiba di sebuah aula besar di ujung lorong. Ruangan itu jauh lebih gelap dari bagian rumah lainnya, dengan lenggit-lenggit tinggi yang nyaris tak terlihat. Di tengah ruangan berdiri sebuah meja kayu besar penuh ukiran simbol aneh. Di atasnya tergeletak lilin-lilin hitam yang sudah habis terbakar. Dinding-dinding dipenuhi noda merah kecoklatan, seolah ada darah yang disiram dan dibiarkan mengering. Di sudut ruangan tergantung beberapa boneka jerami dengan wajah menyerupai manusia. Matanya terbuat dari batu hitam mengilap. Arka terdiam, tubuhnya bergetar. Apa ini? Besekni. Pastor Samuel melangkah mendekat, menatap meja itu dengan wajah suram. Tempat pemujaan. Aku sudah menduga rumah ini pernah dipakai untuk sesuatu yang gelap, tapi tidak menyangka sedahsyat ini. Ada yang menumbalkan nyawa dan darah mereka yang mengikat roh itu di sini. Seketika terdengar suara langkah berat dari kegelapan atas. Mereka bertiga mendongak, tapi yang terlihat hanya bayangan besar bergerak di antara balok kayu langit-langit. Arka menelan ludah. Romo, kalau itu roh yang sebenarnya, bagaimana kita bisa melawannya? Pastor Samuel menoleh padanya dengan doa, keyakinan, dan keberanian. Roh ini haus darah, tapi juga haus rasa takut. Jangan beri dia apa yang diinginkannya. Namun baru saja kata-kata itu selesai, suara jeritan Clara menggema keras dari balik ruangan. Jeritan itu nyata, penuh kesakitan, seolah tubuhnya sedang dicabik-cabik. Arka langsung berlari tanpa pikir panjang menuju asal suara. Tapi begitu ia melewati meja kayu itu, lantai di bawahnya ambruk. Ia terperosek, menjerit, lalu hilang ke dalam kegelapan. Arka! Clara berteriak bersamaan. Tapi kali ini terdengar jauh di bawah. Pastor Samuel menunduk, menyalakan kembali lilinnya dan mencoba melihat ke dalam lubang itu. Jelek, hanya ada suara napas Arka yang berat, diikuti dengan suara rantai diseret. Pastor Samuel tahu Arka tidak sendirian di bawah sana. Arka! Tap Q. Aku akan turun menyusulmu, teriak Pastor Samuel. Arka berusaha bangkit. Tubuhnya sakit akibat jatuh. Ia meraba sekeliling dan merasakan dinginnya tanah basah. Saat matanya mulai terbiasa dengan kegelapan, ia melihat puluhan tengkorak manusia berserakan. Sebagian masih ada sisa daging membusuk menempel. Bau busuk begitu menyengat hingga membuatnya hampir muntah. Lalu, dari antara tumpukan tulang itu, muncul sosok tinggi besar dengan wajah hitam penuh luka bakar. Matanya merah, menyala. Mulutnya tersenyum lebar menampilkan jiji-jiji tajam yang panjang. Makhluk itu menunduk, hampir menyentuh wajah Arka. Suaranya seperti bergema dari dalam tanah. Kau akan jadi milikku. Darahmu akan membuatku lebih kuat. Arka ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Kakinya seolah tertancap, tak bisa bergerak. Makhluk itu mengangkat tangannya, dan rantai berkarat melilit tubuh Arka, menyeretnya perlahan ke tumpukan tengkorak. Ceritanya akhirnya pecah, menggema ke seluruh ruangan. Pastor Samuel tahu waktunya tidak banyak.
Ia mengikatkan tali pada balok kayu, lalu turun ke dalam lubang. Lilin di tangannya bergetar, tapi ia tetap membawa salib dan botol air suci. Begitu ia menapakkan kaki di tanah, makhluk itu menoleh padanya. Tubuhnya raksasa, lebih tinggi dari 2 orang dewasa. Tangannya panjang, jarinya runcing seperti cakar. Pastor Samuel segera mengangkat salib. Atas nama Tuhan, aku mengusirmu. Kau tidak berhak di dunia ini. Makhluk itu meraung, rantai di tangannya terlepas, membuat Arka jatuh tersungkur. Ia lalu bergerak cepat menerkam Pastor Samuel. Tapi begitu cakar itu hampir menyentuh, percikan cahaya keluar dari salib. Makhluk itu mundur sambil meraung kesakitan. Tubuhnya berasap seperti terbakar. Arka, bangkit! Pegang salib kecil di saku bajumu. Cepat, teriak Pastor Samuel dengan tangan gemetar. Arka merogoh saku dan menemukan salib kecil yang sebelumnya diberikan Pastor Samuel. Begitu ia menggenggamnya erat, rasa berat di tubuhnya sedikit hilang. Makhluk itu menggeram, lalu melarikan diri ke lorong gelap di sisi ruangan bawah tanah. Kita harus ikuti dia. Clara pasti ada di sana, kata Pastor Samuel. Terengah, Arka ingin menolak, tapi bayangan wajah Clara membuatnya mengangguk. Mereka berdua berjalan menembus lorong sempit yang semakin dalam. Suara air menetes terdengar, bercampur dengan bisikan-bisikan asing. Di dinding, terlihat ukiran-ukiran aneh yang seakan baru saja dibuat, padahal usianya mungkin sudah ratusan tahun. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruangan bundar. Di tengahnya, ada lingkaran besar terbuat dari darah kering. Dan di dalam lingkaran itu, Clara terikat dengan rantai. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi masih hidup. Begitu melihat Arka, air matanya mengalir. Arka, tolong aku. Arka langsung berlari, tapi Pastor Samuel menahannya. Jangan masuk lingkaran itu. Itu segel pemanggil. Kalau kau sembarangan masuk, roh itu bisa menguasaimu juga. Arka berbalik dengan wajah marah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dia akan mati kalau kita tunggu lebih lama. Pastor Samuel menggenggam salibnya erat, lalu berlutut dan mulai membaca doa pengusiran dengan suara lantang. Udara di ruangan itu langsung bergetar. Lilin-lilin hitam yang menempel di dinding menyala sendiri, dan dari dalam lingkaran, bayangan hitam mulai muncul, membentuk wujud makhluk besar tadi. Clara menjerit. Rantai yang mengikatnya semakin menekan tubuhnya. Makhluk itu tertawa keras. Suaranya bergema membuat dinding bergetar. Doamu tak akan memutus ikatan darah. Diamil dan Kelly akan segera menjadi bagianku. Arka tak tahan lagi. Dengan teriakan penuh emosi, ia nekat melangkah masuk ke lingkaran darah. Meski kulitnya langsung melepuh, begitu menyentuh batasnya, ia menahan sakit itu, lalu meraih rantai yang mengikat Clara. Tubuhnya terasa seperti terbakar, tapi ia terus menarik rantai itu dengan seluruh tenaganya. Pastor Samuel melihatnya dan segera menguatkan doa. Cahaya dari salibnya semakin terang, menyilaukan ruangan. Makhluk itu meraung, berusaha menahan Arka dengan mengirimkan beanggen-beanggen hitam berbentuk tangan. Tapi begitu bayangan itu menyentuh cahaya, mereka lenyap seperti debu. Dengan teriakan terakhir, Arka berhasil merobek rantai yang mengikat Clara. Clara terjatuh ke pelukannya, menangis keras. Aku kira aku tidak akan pernah keluar dari sini, katanya lirih. Namun perjuangan belum selesai. Makhluk itu semakin marah, tubuhnya membesar, hampir memenuhi ruangan. Pastor Samuel berteriak, cepat keluar dari lingkaran. Aku akan mengakhiri ini sekarang. Arka menggendong Clara, lalu berlari keluar dari lingkaran darah. Begitu mereka keluar, Pastor Samuel berdiri tepat di dalam lingkaran, mengangkat salib tinggi-tinggi. Ia merapalkan doa terakhir dengan seluruh kekuatannya. Cahaya putih keluar dari salib, menerangi seluruh ruangan bawah tanah. Makhluk itu menjerit. Tubuhnya mulai retak seperti kaca, lalu meledak menjadi ribuan serpihan bayangan yang lenyap ke udara. Namun bersamaan dengan itu, tanah bergetar hebat.
Dinding mulai runtuh, lorong-lorong ambruk. Pastor Samuel berteriak, "Cepat keluar! Jangan pikirkan aku." Arka menoleh panik. "Tidak, kau harus ikut." Tapi Pastor Samuel tersenyum tipis. Matanya penuh keyakinan. "Ini tugasku. Pergilah, selamatkan dia." Arka ingin melawan, tapi Clara menarik lengannya. "Arka, kalau kita tetap di sini, kita semua mati." Dengan air mata mengalir, Arka akhirnya berlari sambil menggendong Clara. Meninggalkan Pastor Samuel di ruangan itu, getaran semakin kuat. Hingga akhirnya mereka menemukan tangga tua yang membawa ke atas. Begitu mereka berhasil keluar, rumah besar itu berguncang keras, lalu runtuh sebagian. Dari jendela yang pecah, terlihat cahaya terang menyembur ke langit malam, diikuti suara jeritan terakhir makhluk itu. Lalu semuanya hening. Arka dan Clara tergeletak di halaman rumah, terengah-engah, tubuh penuh luka dan debu. Mereka berdua saling berpelukan menenggus liga. Tapi di hati Arka ada rasa sakit mendalam. Pastor Samuel tidak kembali bersama mereka. Namun saat ia menatap reruntuhan rumah itu, ia melihat sesuatu. Salib Pastor Samuel tertancap di tanah, memancarkan sedikit cahaya. Ia mengerti Romo telah memberikan segalanya untuk menyelamatkan mereka. Tapi pertanyaan besar masih menggantung. Apakah roh itu benar-benar sudah lenyap atau hanya kembali ke tempat asalnya, menunggu saat untuk bangkit lagi? Malam itu, angin berhembus dingin. Clara menatap Arka dengan wajah ketakutan. "Arka, aku masih mendengar suaranya." Dia belum pergi. Tanah di halaman rumah itu masih bergetar halus, meski reruntuhan bangunan sudah mulai mereda. Debu tebal memenuhi udara, menutupi cahaya bulan yang berusaha menerobos. Arka dan Clara saling berpelukan erat. Tubuh mereka penuh luka, pakaian robek, wajah berlumuran tanah dan darah. Napas mereka tersengal, tapi mata mereka tetap awas menatap reruntuhan rumah tua itu. Clara yang masih gemetar menggenggam lengan Arka. Aku masih mendengarnya. Suara itu, bisikin, dia belum pergi." Arka menatap wajahnya lekat-lekat, mencoba meyakinkan, "Kau hanya trauma, Clara. Romo sudah mengakhirinya. Aku yakin dia sudah mengorbankan segalanya untuk menghentikan roh itu." Namun, kata-kata itu justru terdengar hambar di telinganya sendiri. Dalam hati kecilnya, Arka tahu Clara tidak salah. Ada hawa dingin yang aneh, tidak normal. Angin yang berhembus membawa bisikan samar, seolah puluhan suara berbicara dalam bahasa asing. Rasanya seperti ribuan roh menjerit dari dalam tanah, menuntut kebebasan. Mereka berdua terdiam, hingga tiba-tiba salib Pastor Samuel yang tertancap di tanah bergetar sendiri. Dari logamnya keluar cahaya redup, lalu padam. Arka langsung meraihnya, memegangnya erat. Salib itu kini dingin, bukan lagi sumber cahaya Romo. Bisik Arka, menahan rasa kehilangan. Mereka berdua akhirnya bangkit, berjalan menjauh dari reruntuhan. Jalan tanah yang tadi terasa panjang kini seolah tak berujung. Setiap langkah menimbulkan gema yang aneh, seperti bukan tanah biasa. Clara sesekali menoleh, merasa ada yang mengikuti mereka. Arka juga mulai menyadari bayangan di belakang mereka bergerak lebih cepat dari langkah mereka sendiri. Mereka akhirnya tiba di gerbang besi besar yang sebelumnya tak bisa dibuka. Dengan sisa tenaga, Arka mendorongnya. Kali ini gerbang terbuka perlahan, berderit panjang. Ia dan Clara keluar, lalu berlari menuruni jalan menuju desa. Namun ketika mereka menoleh, rumah besar itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah hutan lebat dan kabut tebal. Seolah rumah itu lenyap dari dunia. Clara Tehgia menutup mulutnya dengan tangan. Arka, apakah kita bermimpi? Rama, itu menghilang. Arka menatap kabut itu lama, lalu menggenggam salib erat-erat. Bukan mimpi.
Itu rumah neraka, dan aku rasa dia belum benar-benar hilang. Beberapa minggu berlalu, Arka dan Clara kembali ke rumah mereka di kota kecil. Kehidupan terlihat normal. Orang-orang sekitar menyambut mereka dengan syukur karena selamat. Namun di balik senyum itu, ada bisik. Ada yang berkata mereka kerasukan. Ada yang berkata mereka membawa kutukan dari rumah terkutuk itu. Clara sering terbangun tengah malam, menjerit ketakutan. Katanya ia melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di sudut kamar. Kadang ia mendengar suara rantai beradu dari bawah ranjang. Arka pun sering merasakan udara dingin tiba-tiba. Padahal semua jendela tertutup. Ia juga mendengar langkah kaki mengikuti di lorong rumahnya. Yang paling aneh, setiap kali ia memegang salib Pastor Samuel, telinganya mendengar bisikan samar, suara Pastor Samuel, atau mungkin hanya imajinasinya, berkata, "Jangan lengah, dia masih ada." Arka mencoba mencari jawaban. Ia mendatangi perpustakaan tua, membaca buku-buku tentang ritual kuno. Dari catatan lama, ia menemukan sesuatu. Rumah tua itu dibangun di atas tanah pemakaman massal dari zaman kolonial. Ratusan orang pribumi dibunuh. Darah mereka dipakai untuk mengikat roh kuno yang disebut sang penjaga gerbang. Makhluk itu tidak pernah mati, hanya terikat pada segel darah dan rumah pemujaan. Ia teringat kata-kata makhluk itu, "Darah kalian akan membuatku lebih kuat." Maka ia sadar, Clara yang sempat terikat dalam lingkaran darah mungkin sudah menjadi pintu baru bagi roh itu. Malam itu, Clara terbangun lagi. Keringat dingin membasahi wajahnya. Arka segera menghampiri. "Apa yang kau lihat lagi?" tanyanya lembut. Clara menatapnya dengan mata kosong, lalu tersenyum tipis. Senyum itu membuat darah Arka membeku. "Arka, kau tidak mengerti. Aku masih miliknya." Seketika lampu kamar padam, angin kencang menerpa, jendela bergetar, dan suara tawa melengking menggema di seluruh rumah. Arka menatap Clara yang kini tubuhnya kaku. Matanya hitam pekat, persis seperti sosok perempuan di rumah tua itu. Arka mundur, jantungnya berdentum keras. Tidak, Clara, lawan dia." Namun suara yang keluar dari mulut Clara bukan lagi suaranya, melainkan suara berat dan serak. "Aku sudah katakan, rumah itu hanyalah pintu, tubuhnya kini rumah baruku." Arka berteriak, mencoba mendekat sambil menggenggam salib. Ia menempelkan salib ke dahi Clara. Cahaya samar keluar, tapi tubuh Clara berontak dengan kekuatan luar biasa. Barang-barang di kamar berterbangan, kaca pecah, dan dinding retak. Arka merapalkan doa dengan suara keras. "Meski tak sefasih Pastor Samuel, atas nama Tuhan, aku mengusirmu keluar dari tubuhnya." Clara menjerit. Suara itu bercampur antara tangisan Clara dan raungan makhluk itu. Tubuhnya kejang, lalu terhempas ke dinding. Arka berlari menghampiri, tapi saat ia hampir meraih, Clara menatapnya dengan mata penuh air mata. "Arka, aku tidak kuat. Selamatkan dirimu." Tiba-tiba tubuh Clara melayang, menempel di langit-langit. Rantai hitam muncul melilit seluruh tubuhnya. Dari kegelapan kamar, sosok makhluk besar itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih kokoh. Ia menunduk, menatap Arka dengan senyum penuh kemenangan. "Kau pikir doa kecilmu bisa melawanku? Pastor itu hanya menunda kebangkitanku. Kini, aku punya wadah yang sempurna." Arka terjatuh, hampir kehilangan akal. Tapi ia teringat satu hal, salib Pastor Samuel, warisan terakhir yang penuh doa dan pengorbanan. Ia mengangkatnya setinggi mungkin, meski tangannya bergetar. "Kalau kau mau wadah, ambil aku. Tapi, lepaskan dia." Makhluk itu tertawa keras. Suara bergema hingga membuat koke-koka rumah pecah. "Kau berani menantangku?" Arka menggertakkan gigi. Matanya berkaca-kaca. "Ya, ambil aku. Aku tak akan biarkan kau ambil dia." Tubuh makhluk itu mendekat,
Rantai hitam yang melilit Clara perlahan pindah, merambat ke tubuh Arka. Ia menjerit kesakitan, tapi tetap menggenggam salib erat-erat. Cahaya dari salib semakin kuat. Kali ini bukan hanya cahaya samar, tapi cahaya putih menyilaukan. Suara Pastor Samuel terdengar samar di telinganya, seolah ikut berdoa bersamanya. Makhluk itu meraung. Rantai berbalik menyerang dirinya sendiri. Tubuhnya retak lagi, terbakar oleh cahaya salib. Clara terjatuh. Tubuhnya lemas, tapi matanya kembali normal. Arka berlari meraihnya, memeluknya erat. Cahaya dari salib semakin terang, memenuhi seluruh rumah. Makhluk itu menjerit panjang, lalu lenyap menjadi abu hitam yang berterbangan. Keheningan menyelimuti. Clara terbaring di pelukan Arka, menangis. Arka, kau hampir mati. Kenapa kau lakukan itu? Arka tersenyum lemah. Darah menetes dari bibirnya. Karena aku berjanji, aku tak akan biarkan kau pergi. Malam itu, roh itu benar-benar lenyap, atau setidaknya mereka percaya begitu. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka kembali seperti semula. Arka dan Clara pindah ke kota lain, mencoba melupakan semua yang terjadi. Tapi, di lemari kecil di kamar baru mereka, salib Pastor Samuel masih tersimpan. Setiap malam, salib itu bergetar halus, seolah mengingatkan bahwa pertempuran mereka belum benar-benar berakhir. Dan suatu malam, saat Clara sedang tidur, Arka terbangun karena mendengar suara rantai beradu di luar jendela. Ia membuka tirai, tapi hanya kabut pekat yang menyelimut. Dari dalam kabut itu, terdengar tawa lirih perempuan. Arka menutup tirai dengan tangan bergetar, lalu menatap salib. Kalau memang kau belum benar-benar pergi, maka aku akan siap menunggu. Angin malam berhembus, membawa bisikan samar. Kita akan bertemu lagi, dan sekali lagi, kegelapan tersenyum dari balik kabut. Dan cerita pun tamat.